Masya Allah. Besok ketemu di Jakarta ya Pak Haji ya, Insya Allah Salam ya. ketemu di Istiqlal. Salam ketemu Istiqlal. Baik, Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum nanti kita mendengarkan nasihat dari guru kita Buya Yahya, kita juga akan apa namanya mendengarkan sedikit mungkin pemaparan dari salah satu daripada pengurus PMT Al-Bahjah yang dalam hal ini Bapak Haji Deni Rahdian yang juga Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Ya mungkin Pak Haji, mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa teman-teman juga mohon maaf, para admin mungkin bisa disiapkan untuk anggota yang mungkin masih open mic bisa di mute dulu ya biar nanti penyampaian-penyampaian baik dari pengurus BMT ataupun bisa kita simak dengan maksimal. Baik, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara kita dengan Buya, bersama-sama kita akan mendengarkan dulu prakata dari pengurus bendahara BMT Al-Bahjah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Deni Rahdian. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat itu kita mampu mensyukurinya sehingga Allah akan terus tambahkan nikmat itu kepada kita ila yaumil kiamah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala keluarga, sahabat, tabiat, tabiin, dan doa kita selalu semoga Allah jadikan kita umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takdimi, kita harapkan selalu doa dan bimbingannya guru kita semua, Buya Yahya, Wami Pairus. Semoga Allah berikan segala kebaikan dunia akhirat, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, terutama urusan dakwahnya, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ketua Pengurus BMT Bapak Haji Suwardi, kepada bendahara yang kami hormati Bapak Sukron, terus pengurus serta pengelola dan semua anggota BMT, termasuk juga moderator yang kami hormati. Semoga Allah berikan segala kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah panjangkan umur kita semua di dalam ketaatan serta dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin semua, hadirin-hadirat yang hadir hari ini, betul ini adalah pertama dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam acara ini, acara yang penuh dengan keberkahan insya Allah. Karena hari ini kita sama-sama akan bertemu dengan guru mulia dan insya Allah di situ akan eh, didapatkan banyak ilmu dan keberkahan melalui Zoom ini yang insya Allah ini adalah bukan yang pertama, tapi juga maksudnya bukan satu kali ini, tapi insya Allah akan berkelanjutan. Jadi ini adalah salah satu bagian daripada komitmen kami untuk terus membersamai para anggota, para orang tua kami yang selama ini telah mempercayai untuk bersama BMT. Jadi kami berharap ini adalah perkumpulan yang insya Allah adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh moderator bagaimana hari ini riba di sana sini dan bahkan ada orang yang hari ini masih dalam riba tapi
tidak menyadari. Maksudnya tidak menyadari itu apa? Merasa itu biasa gitu. Ini yang paling bahaya. Dianggap riba itu biasa, akhirnya ya sulit untuk menghindarinya. Nah, ini alhamdulillah kita hari ini semua yang berkumpul di sini Allah telah berikan hidayahnya untuk kita semua untuk terus berusaha menjauhi riba dan masuk ke dalam eh, sistem keuangan, sistem perbankan yang syariah. Jadi ini adalah sesuatu yang lebih luar biasa. Terlebih dari itu, jika kita semua masuk di sini di dalam lembaga perbankan syariah, di dalamnya adalah perbankan syariah yang didirikan oleh pondok pesantren, yang setelah itu apapun berapapun yang nanti akan menjadi bagian daripada hasil dari operasional BMT itu, ini akan kembali ke pondok. Ini akan menjadi luar biasa. Bagaimana kita terlepas atau terus berjalan di dalam sistem keuangan atau perbankan syariah. Setelah itu, apa yang kita lakukan ini terus mendatangkan pahala yang luar biasa. Karena apa? Karena tadi itu, hasilnya itu akan masuk ke pondok, setelah itu ke pondok akan dipergunakan operasional pondok, operasional yayasan, di mana di yayasan itu, di pondok itu, ada orang-orang yang di situ setiap hari mengamalkan kebaikan, melakukan kebaikan, yaitu para santri. Bayangkan, jika Bapak Ibu tanpa sadar hari ini memberikan bahasa kasarnya itu keuntungan kepada BMT dan BMT menyalurkan itu kepada pondok. Disalurkanlah pondok itu untuk yayasan itu ke pondok dan yayasan. Disalurkannya kepada pondok-pondok cabang, kepada pondok di situ ada santri. Dan kita semua paham, Buya sudah sering menyampaikan bagaimana yang kita lakukan ini menjadi ibadah muta'adiyah yang nantinya akan ngalir terus pahalanya luar biasa. Bayangkan Ibu Bapak, keuntungan dari BMT masuk ke pondok, jumlah santri kita berapa? Bayangkan kalau santri Al-Bajah keseluruhan adalah 10.000, dikali kalau setiap santri sholat malamnya 7 rakaat saja, berapa tuh? Sudah 70.000 semalam tuh. Bagaimana luar biasanya. Ini kadang-kadang kita anggap kecil nih, masuk BMT hanya biasa kita menghindar dari riba. Bukan hanya itu, ternyata luar biasanya. Bagaimana kita tiap hari disodori pahala, ya, apa, diantarkan pahala oleh para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu, para ustadz, ya, itu kita dapat semua. Jadi masya Allah kita bersyukur. Tadi kita bersyukur di awal kepada Allah terhadap semua nikmat. Ini adalah nikmat lagi yang luar biasa. Bagaimana kita setiap hari, karena dengan masuk menjadi anggota BMT Al-Bahjah, setiap hari mendapatkan kiriman pahala dari para santri. Ini yang luar biasa. Jadi setelah itu, jangan berhenti di Anda, di kita semua. Ayo ajak yang lain. Ya, ayo ajak yang lain. Jadilah kita sebagai penunjuk kepada kebaikan yang akan mendapatkan pahalanya nanti. Ya, yang di dalam hadis disebutkan barang siapa menunjukkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Nah, bagaimana kita misalnya keluarga kita ajak satu lagi pahala, ngajak lagi ke yang lain dapat lagi pahala lagi, ngajak lagi yang lain. Jadi ini adalah ladang pahala kita semua. Jadi tolong sanak saudaranya, keluarganya, dan siapapun yang kita kenal, terlebih mereka yang hari ini masih di dalam kondisi masih menggunakan riba. Jadi atau di dalam transaksi riba. Ayo kita sama-sama ini jadi ladang pahala kita untuk mengajak mereka bersama-sama menjadi anggota daripada KSPPS BMT Al-Bahjah. Itu mungkin yang paling penting adalah kita bersyukur hari ini kita berkumpul dan kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Ya, sekali lagi, bukan ini hanya masalah kita menabung atau menjadi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah, tapi bagaimana kita menjadi bagian yang mendapatkan kiriman pahala setiap hari. Itu yang luar biasa. Baik, selanjutnya kami mau sampaikan apa sih manfaat bergabung menjadi anggota BMT Al-Bahjah. Selain yang tadi, itu kan yang sangat luar biasa. Nah, ada
yang kita dapatkan di sini yang tidak didapatkan di BMT lain. Apa itu? Satu adalah kita nanti akan mendapatkan nasihat dan motivasi dari guru mulia kita, Bu Yahya, bahwa di BMT Muamalah itu atau muamalah di BMT itu pasti ada keberkahan, ya. Terus yang kedua, ikut berpartisipasi dalam membangun Al-Bahjah. Secara tidak langsung kita itu bagian daripada perkembangan Al-Bahjah sekarang ini, ya. Selanjutnya kita akan menjadi pejuang ekonomi syariah, ya. Yang selanjutnya adalah secara tidak langsung kita sudah berimpak melalui BMT itu kepada Pondok Al-Bahjah, ya. Terus eh, kita akan sampaikan tentang gambaran update BMT, Bapak Ibu sekalian, yang semoga ini menjadi doa dan harapan kita semua ke depan BMT Al-Bahjah ini menjadi salah satu BMT terbesar, dan bukan hanya terbesar dalam ukuran manusia, tapi terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaatnya, banyak orang dia bisa terbantu keluar daripada riba. Ya. Jadi kami sampaikan bahwa aset per 25 Agustus 2023, aset kami di KSPPS BMT Al-Bahjah ada 48 miliar rupiah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Seperti disampaikan tadi oleh moderator, di awal kami BMT ini hanya punya aset modal itu dari sesepuh, kalau tidak salah ini mohon dikoreksi nanti pengelola yang lain, 600 jutaan. Sekarang sudah di 48 miliar. Ya. Nah, sekarang dulu itu kita ingat betul karena kami bagian daripada awal membangun BMT. Nah, Ibu Eni itu ngeprint di kantornya itu bentuknya rumah, ya rumah kita, kantornya di kamar gitu, seperti itu, ngeprint buku tabungan dan lain-lain. Nah sekarang waktu itu ada hanya beberapa orang, sekarang SDM sudah mencapai 43 orang dengan jumlah anggota 7.200 orang yang tersebar di 7 kantor layanan, 1 kantor pusat dan 6 kantor cabang, ya. Dan pembukaan cabang dalam progres, kita insya Allah akan membuka di beberapa tempat dalam waktu dekat. Ini adalah harapan kepada kita semua bahwa insya Allah sesuai dengan harapan guru kita Buya Yahya, bahwa ini akan besar ke depan menjadi eh, lembaga keuangan yang besar, eh, yang bisa membantu umat gitu. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan karena waktu sudah jam 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Pak Haji Deni yang sudah menyampaikan sambutan mewakili daripada kepengurusan BMT Al-Bahjah. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Pak Haji sekarang sudah ada 7.000. Itu artinya rata-rata keanggotaan yang ikut serta ya setiap tahunnya itu di atas 1.000 orang. Tentu ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa terus bertambah dan bertambah. Dan yang pastinya mungkin Bapak Ibu juga ngerasa nggak sih, Bapak Ibu tuh ketika ikut di keanggotaan BMT sudah melakukan amal baik yang tanpa disadari ya. Tadi kata Pak Haji disampaikan bahwasanya dari BMT ini, keuntungan BMT ini insya Allah ya akan tentunya dikelola untuk pembangunan pengembangan Pondok Al-Bahjah yang tentunya insya Allah ini akan dirasakan manfaatnya oleh para santri, para ustadz, dan tentunya para pengajar. Dan insya Allah tentunya pahalanya juga Bapak Ibu semuanya sampai. Jadi tanpa disadari Bapak Ibu semuanya gabung di BMT ini sudah ikut andil dalam kebaikan. Baik, kita Mas Kus gimana? Sudah, Bu ya, sudah. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah guru kita juga Bu Yahya sudah ada bersama kita dan beliau sedang dalam perjalanan saat ini. Mohon didoakan beliau mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur, dan Allah berkahi setiap langkah dakwahnya. Baik, mungkin kita akan sejenak sapa dulu guru kita Bu Yahya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bu ya, gimana kabarnya, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat berkat doa semua dan para anggota BMT dan semua Zoom, semoga senantiasa dapatkan keberkahan, amin, segala kebaikan dari Allah.
Amin, amin ya Allah. Baik Buya, mudah-mudahan perjalanan Buya sore hari ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Buya, saat ini kita sudah berada bersama dengan kurang lebih ada sekitar 100 ya, dengan 100 anggota BMT yang sudah bergabung. Tentu ini masih jauh dari seluruh anggota yang ada, tapi mudah-mudahan yang mungkin tidak ikut juga sore hari ini tetap mendapatkan barokah dan manfaatnya. Baik Buya, mungkin sudah saatnya kami mempersilakan Buya untuk menyampaikan nasihat, motivasi, dan juga ujangan-ujangan untuk kami semuanya, dalam hal ini khususnya seluruh anggota BMT Al-Bahjah. Baik, kepada Buya dengan segala hormat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi. Sangat kami cintai, kami muliakan semua yang bergabung di BMT Al-Bahjah. Mulai dari para pejuang BMT, pendiri BMT, dan juga anggota BMT. Semoga senantiasa diberkahi Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Dan bersama ini juga kami ingin jelaskan kepada semua bahwa bergabung di BMT ini adalah ibarat sambil menyelam, minum air, mendapatkan permata. Karena di dalam BMT ini, subhanallah, yang selama ini mungkin para anggota tidak tahu, setiap tahun ada keuntungan yang diberikan untuk pesantren Al-Bahjah, yang tidak lain itu adalah amal dari semua anggota. Dan itu yang tanpa disadari. Adapun secara transaksi dan seterusnya, tentunya normal, tidak terlihat di depan mata kalau telah bersedekah dan berjamaah. Tetapi karena ini adalah BMT-nya pesantren, bukan BMT-nya Buya Yahya dan sebagainya. Ya karena BMT-nya pesantren, maka keuntungannya untuk pesantren. Maka yang perlu kami sampaikan, semua yang bergabung di sini harus yakin bahwa di setiap detik ada pahala mengalir. Belum lagi nanti jika seandainya BMT ini bisa menolong orang, membebaskan daripada kesusahan dengan model-model yang diberikan dengan cara yang syar'i tentunya, atau membebaskan dari riba dan lain sebagainya, maka sebetulnya pahala lain lagi yang akan diperoleh oleh siapapun yang ikut bergabung di dalam membesarkan BMT Al-Bahjah. Maka jangan ragu, adapun masalah keuntungan secara materi, Anda bisa bandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya, termasuk yang konvensional sekalipun. Dan Anda tanya secara langsung, seperti apa sih perbandingannya? Bisa jadi keuntungan sama. Akan tapi kan proses untuk mendapatkan keuntungan kan dengan cara yang syar'i. Atau bahkan yang kami dengar adalah jauh justru lebih dibanding lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya konvensional, yang jauh daripada syariat seperti itu. Nah, kalau seandainya orang beriman, mengetahui hal yang sedemikian itu, sama saja ibaratnya. Nggak ada kelebihan dibanding bank konvensional secara keuntungan materi. Tentunya memilih BMT yang seperti ini adalah menjadi sebuah kewajiban iman dan kewajiban cinta kepada kemuliaan. Nggak perlu disuruh lagi, karena apa? Seruan dari dalam batinnya, itulah yang menjadikan dia harus, ibaratnya itu sama saja. Sama dengan konvensional. Bahkan kalau seandainya kurang sedikit, yang penting ada keuntungan, ada nilai-nilai positif, manfaat yang sifatnya maknawi, hissi, duniawi, ukhrawi yang didapat. Nah itu yang harus ditonjolkan, bahwasanya memilih
lembaga keuangan yang seperti ini tentu harus diutamakan, didahulukan, karena itu tadi sambil menyelam kita berurusan dengan duniawi tapi dapat akhirat, kan begitu. Bercocok tanam tapi dapat kita nanamnya adalah nanam dunia tapi mendapatkan nilai akhirat. Nah, ini yang harus diyakini, dan dari keyakinan itulah nanti akan berkembang menjadi satu kinerja, satu amaliyah yang positif, yang membangun. Kemudian juga kami berharap semuanya telah bergabung di sini agar pahala yang Anda dapat semakin besar. Tidak cukup Anda sebagai anggota, akan tapi bagaimana Anda bisa mengajak siapapun. Atau mungkin di antara yang hadir di sini masih ada semacam penjajakan ya. Kalau ingin menjajaki, betul harus nyebur, harus tahu, jangan hanya sekedar di pinggiran sana. Anda jajaki betul bagaimana BMT Al-Bahjah, kekuatannya, kemungkinan keamanan tentang uang, harta saya, dan sebagainya. Kalau sudah Anda masuk wilayah yakin, maka sungguh sangat aneh. Seruan keimanan Anda ada di mana? Sungguh sangat aneh jika ternyata masih berurusan dengan dunia yang konvensional misalnya. Mohon maaf. Dan insya Allah sudah ada di sini. Atau menyimpan di tempat-tempat yang tidak ada berkahnya misalnya. Kan sudah ada, kenapa kita masih menyimpan di tempat-tempat semacam itu? Dan kami bercita-cita besar bahwa BMT Al-Bahjah akan besar. Tidak kalah dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Seperti halnya lembaga-lembaga keuangan yang lainnya dulu juga kecil seperti Al-Bahjah. Maka bisa saja Al-Bahjah pun bisa besar seperti lembaga-lembaga keuangan yang ada. Dan kita tidak usah ragu, kita yang penting niat dan berjuang. Dan perintis-perintis ini luar biasa dahsyat. Karena sebanyak kebaikan yang bisa dihadirkan bersama BMT Al-Bahjah di kedepan hari akan mengalir pahalanya untuk siapapun yang ikut andil di dalam merintis. Ini gelombang kita ini saat ini perintis. Ini perintis semuanya. Generasi-generasi awal ini adalah perintis-perintis, Masya Allah. Dan yakinlah, Insya Allah dengan keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Kemudian juga yang ingin kami sampaikan kepada siapapun, harus setiap hari kita semakin sadar dan takut kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, mungkin ada di antara yang hadir masih berurusan dengan riba, takutlah kepada Allah. Riba itu akan menjerumuskan kita. Riba akan menjadikan sebab kita sengsara. Riba akan menjadikan sebab Nabi murka, Allah murka. Bagaimana orang yang katanya rindu dekat dengan Nabi, tetapi masih berurusan dengan riba. Demikian, ya sudah bergabung dengan BMT Al-Bahjah. Kami tidak ingin kalau Anda begitu mudah mencaci mereka yang masih berurusan dengan riba. Karena mereka bukan untuk direndahkan, tapi mereka untuk diajak. Maka ajaklah. Kalau yang sekarang ikut 100 orang, harapan kami adalah setiap orang setelah turun dari majelis ini, membawa dalam seminggu ini tidak kurang dari 10 orang. Atau setiap hari 1 orang untuk diajak bergabung. Bisa jadi nanti mendapatkan orang-orang yang hartanya melimpah ruah. Kekayaannya banyak sekali bergabung, memasukkan hartanya ke BMT Al-Bahjah, maka BMT Al-Bahjah akan semakin besar, maka Anda yang mengajak pun akan mendapatkan kemuliaan. Bersama kemuliaan yang didapat oleh orang tersebut. Ini yang harus kami sampaikan. Kemudian, termasuk kami besok insya Allah akan ada satu kegiatan di masalah Istiqlal. Kegiatan di Istiqlal. Yang perlu kami hadirkan adalah memotivasi agar orang-orang yang beriman itu betul-betul siap memegang kendali ekonomi di negeri ini. Artinya kalau umat Nabi Muhammad itu punya kekuatan ekonomi, tentu yang beruntung adalah juga umat Nabi Muhammad itu sendiri. Maka bercita-citalah untuk menjadi orang yang kuat dari sisi ekonomi dengan cara lah itulah. Seperti BMT ini adalah langkah-langkahnya. Cara-caranya. Jangan sampai nanti ternyata berjaya, seorang muslim berjaya dalam dunia bisnis, akan tetapi
tidak dengan cara-cara yang islami. Bagaimana akan bisa menjadi berkah perjuangannya. Sebab kalau meniti sebuah perjuangan yang besar, jika tidak dengan cara yang dibenarkan oleh Allah itu, diibaratkan seperti orang yang berwudu untuk sholat. Wudu untuk sholat adalah ibadah bagus. Akan tetapi wudunya dengan air kencing, mana mungkin bisa suci. Sama, ingin berjuang, tapi cara berbisnisnya adalah haram. Biarpun berhasil, akan tapi ketahuilah, tidak ada keberkahan di balik musuhnya. Ya, besok insya Allah kami ajak, kami yang ingin bisnis, yang ingin menghadiri, silakan seru teman-teman untuk hadir di Istiqlal, untuk program besar ini, untuk mengajak orang agar menjadi pebisnis yang takut kepada Allah dan sukses dunia, yang karena dia takut kepada Allah, menjadi sukses di akhirat juga. Bahkan, kesuksesannya di dunia tidak lain adalah muqaddimah. Kesuksesan nanti di akhirat, Masya Allah. Inilah wahai para anggota PMT yang sangat kami cintai, terus semangat mencari yang halal, bukan sekedar halal, tapi halal penuh berkah, halal yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, halal yang membawa kemuliaan di dunia dan di akhirat. Teruslah insya Allah dengan PMT Al-Bahjah, dan dukung PMT Al-Bahjah, dan bersama besarnya PMT Al-Bahjah besar, dan bersama besarnya Al-Bahjah, besar dakwah, dan bersama besarnya dakwah, kita pun ikut besar nanti di akhirat. Kita ikut percaya nanti di akhirat. Masya Allah. Ini saja bisa kami sampaikan. Kami di perjalanan. Semoga tidak terganggu. Dan semoga suara juga bisa maksimal. Mohon doa selalu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran. Jazakumullah khairan kepada guru kita, Buya Yahya. Di tengah kesibukan beliau dalam agenda dakwahnya, Alhamdulillah masih semangat menyapa kita semuanya, memberikan nasihat kita semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga seluruh anggota BMT Al-Bahjah tidak kalah semangatnya ya. Tadi sebagaimana Buya sampaikan, satu orang ngajak 10, silahkan ya. Setelah ini mudah-mudahan satu orang bisa mengajak 10 untuk mengenalkan sekaligus juga ikut bergabung di BMT Al-Bahjah. Jadi semakin banyak yang bergabung, insya Allah rantai kebaikan ini tidak akan pernah terputus di Bapak Ibu semuanya. Baik, Buya, setelah ini juga kami akan berikan kesempatan para anggota untuk bertanya langsung kepada Buya. Dan silakan Bapak Ibu bisa buka ininya, raise hand ya, bisa angkat tangan atau melalui fitur raise hand. Kami berikan kesempatan 4 penanya, 2 untuk penanya laki-laki dan juga 2 untuk penanya perempuan. Baik, sudah ada penanya pertama dari Bapak M. Kurniadi. Assalamualaikum Bapak M. Kurniadi Nursa. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kurniadi, diperkenalkan dulu Pak, dari mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, saya dari wali santri dari Lombok. Masya Allah. Alhamdulillah untuk Safari Dakwah Al-Bahjah kemarin juga sudah 2 kali ke Lombok. Ya. Baik Bapak, silakan. Boleh dilanjutkan pertanyaan. Oke. Mohon maaf Bu ya. Untuk Safari Dakwah Al-Bahjah, alhamdulillah sudah 2 kali ke Lombok. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian sesuai dengan yang Bu ya sampaikan barusan tentang ekonomi yang syariah yang perlu ditingkatkan itu, kayaknya mohon maaf Bu ya, perlu kita rencanakan ini untuk Bu ya, mudah-mudahan bisa ke Lombok Bu ya. Masya Allah. Karena kemarin waktu berbincang dengan Abah Saib itu, kalau Buya itu harus ada program lanjutan yang disampaikan sama beliau. Betul. Kemudian kemarin juga saya kebetulan dikirimkan brosur dari Al-Bahjah Travel, karena saya
minta kemarin bagaimana membantu teman-teman di Lombok ini minimal bisa ikut umroh atau haji lewat Ablajah Travel, Buya. Nah, mohon petunjuk, Buya, bagaimana caranya, artinya dulu sudah saya pekan ini ke Buya juga, mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu sempat saya mampir ke pusat. Mohon petunjuk, Buya, apa yang perlu kita lakukan di sini, terutama tentang menyangkut ekonomi syariah ini, untuk supaya mudah-mudahan Buya bisa hadir ke Lombok, Buya. Mungkin itu aja, Buya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadir ke Lombok bukan sekedar kami mau, kami berharap rindu sekali bisa kunjung ke sana. Banyak juga tentu dengan membawa manfaat yang besar. Dan itu manfaat kita rencanakan seperti program-program yang disampaikan oleh Abah Syed. Jadi ada program-program yang harus direncanakan. Kalau tadi menyebut 2 ya, di lembaga keuangan dan juga travel, itu salah satu program. Artinya bisa saja travel segera diwujudkan di sana. Kemudian BMT Al-Bahjah bisa saja dibuat di sana, tinggal barangkali perlu digali potensi-potensi keuangan ekonomi yang ada di sana. Kemudian juga tempat-tempat kantor yang seperti apa nanti. Kemudian juga ini Lombok mana? Lombok Pancor atau ada Lombok kan banyak. Kira-kira Lombok bagian mana? Kemudian program sekolah atau pondok pesantren. Artinya berusahalah Anda untuk bisa menjadi wakil daripada Al-Bahjah yang menyampaikan keinginan Buya. Kalau ketemu orang mungkin yang bisa kita ajak, kita sampaikan dia aja. Ayo bangun pondok, kumpul dan sebagainya. Jika nanti sudah terkumpul beberapa orang, bisa saja Buya datang ke sana bukan untuk mengaji. Ya, tapi justru kami bertemu dengan pendekar-pendekar dakwah tadi itu. Orang punya kekuatan sisi ekonomi, manajemen, kemudian punya ide-ide cemerlang dan sebagainya untuk dakwah. Bisa Buya bertemu dengan mereka saja. Kemudian diskusi, kemudian eksekusi bagaimana kita memulai program-program kemuliaan tersebut. Intinya seperti itu. Mohon kalau minta petunjuk, teruslah berjalan, teruslah berjuang, teruslah berusaha, mencari kemungkinan, menggali potensi-potensi. Dan itu cepat. Ya, siang malam, tidak ada waktu besok. Hari ini harus mulai. Tidak ada bukan minggu depan. Sekarang sudah kita mulai untuk itu. Maka Anda bisa melihat tanah, bicara dengan orang. Pokoknya omongannya adalah untuk dakwah terus. Maka Allah Maha tahu. Tiba-tiba nanti dikasih jawabannya, Anda bakal kaget dengan jawaban itu yang itu pun tidak masuk dalam dugaan Anda. Tiba-tiba Allah beri lebih daripada yang kita kira. Itu saja. Bismillah. Dan bukan saja saudara kita dari Lombok. Dimanapun Anda yang bergabung dengan acara ini, Anda pun harus menjadi seperti beliau. Rindu untuk mewujudkan satu program besar dalam dakwah seperti itu. Baik. Syukran. Baik, syukran Buya atas jawabannya. Dan insya Allah Pak Kurniadi jadi perintis ya Pak ya di sana program dakwah baik BMT dan juga program lainnya di Lombok sana. Amin, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang lainnya masih ada kesempatan, silakan yang ingin bertanya langsung kepada Buya boleh raise hand, angkat tangannya, dan nanti insya Allah kami akan persilakan langsung Bapak Ibu untuk bertanya kepada Buya. Sekali lagi kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya dari jamaah laki-laki 2, tadi sudah terwakili 1, dan juga jamaah ibu-ibu 2 ya, baru 1. Boleh silakan Bapak Ibu semuanya. Dan juga mungkin Buya perlu kami informasikan kembali bahwasanya anggota BMT saat ini alhamdulillah sudah mencapai sekitar 7.200 orang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Deni, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan bisa terus bertambah dan BMT juga bisa terus tumbuh di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya tadi harapan Pak Kurniadi di Lombok ya Bapak ya. Insya Allah Pak Kurniadi setelah ini jangan 100 Pak, 1.000 orang insya Allah. Insya Allah, doakan. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang lainnya silakan. Yang ingin bertanya boleh langsung. Siapa ini yang sudah angkat tangan?
Atau barangkali mungkin bisa bertanya melalui kolom chat, boleh, nanti insya Allah kami bacakan untuk pertanyaannya. Eh, Pertanyaan kepada Buya Salam. Baik, ada penanya lagi dari ibu-ibu, Ibu Ella Nurlela. Kami berikan kesempatan dulu. Silakan dibuka mic-nya Ibu dan diperkenalkan Ibu dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya, Umi, seluruh pejuang Al-Bahjah, santri-santri Al-Bahjah selalu ada dalam lindungan Allah. Perkenalkan, saya Ella Nurlaila dari Kuningan. Saya wali santri dari Muhammad Noval Firdaus dan anak saya juga Muhammad Zulhafiz Firdaus di SMP. Saya juga dari Forsil Wali Santri Al-Bahjah Pusat, Buya, yang kemarin punya program pembangunan perpustakaan. SMA, SMP, Banin Banat. Alhamdulillah untuk SMA sudah selesai perpusnya, Buya. Kami masih bergerak berjuang untuk perpus Banin, SMP, dan perpus Banat, SMP dan SMA. Ada dua yang ingin saya tanyakan, Buya. Yang pertama mungkin yang namanya mengajak kebaikan, apalagi dalam bentuk infak ya. Pasti cobaannya ada aja gitu. Cobaannya ada saat kita mengajak terus respon terutama dari mungkin wali santrinya kurang gitu ya. Karena mereka mungkin berpikir perpus itu kewajiban pondok. Sementara kalau saya melihatnya bukan masalah kewajiban pondok. Saya melihat di situ ada peluang jariah gitu ya. Dengan berusaha mewujudkan perpustakaan yang tentu akan menjadi gudang ilmu para santri gitu. Nah, kemudian bagaimana agar hati kami gitu pengurus Forsil itu tetap semangat Buya untuk bergeraknya gitu ya. Yang pertama itu, terus kemudian kami juga punya program Buya, kemarin saya di Forsil itu membentuk satu grup tilawah berjamaah. Jadi satu grup itu terdiri dari 10 orang. Mereka itu satu hari per grup hatam 1 juz. Jadi dalam 1 bulan itu hatam 1 Al-Quran untuk satu grup. Alhamdulillah sudah terbentuk 8 grup di grup Forsil. Nah kemudian pertanyaan keduanya Buya, sekarang ini kan sedang marak yang itu ya, yang zikir zahar, la ilaha illallah, tarekah Naksabandiyah kalau tidak salah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau zikirnya sih saya setuju ya Buya, karena memang pada saat membaca la ilaha illallah itu beda gitu ya, kerasa ke hatinya gitu. Tapi yang saya agak ragu itu saat jemaahnya itu meminta untuk ayo ditalkin gitu. Nah, saya tuh masih ragu gitu untuk ikut ditalkin karena saya nggak tahu talkin tuh diapain gitu. Takut. Mohon petunjuk Buya untuk dua pertanyaan tersebut. Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah perjuangannya Bu Lela dari terima oleh Allah istiqomah dalam berjuang, dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak tidur. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan akan dilihat oleh Allah dan akan dikembalikan kepada kita. Berbuatlah karena Allah. Apalagi ya para wali santri sangat berhak untuk bisa lebih serius di dalam berjuang dibandingkan. Nah, kemudian jika ada orang yang diajak untuk berjuang, kemudian respon-respon yang kurang baik dan sebagainya, kan itu mengkadar keimanannya kuat segede itu. Dan alhamdulillah tidak banyak orang seperti itu, karena sebetulnya orang begitu kan cacat rasanya. Kalau permasalahannya kewajiban pondok, maka nanti orang yang lebih lagi akan berbicara. Orang yang anaknya tidak ada di sini, dia akan berkata, aku tidak punya anak di situ, kok ngapain juga bantu, bukan urusan pula ini. Itu berbahaya lagi jika orang-orang punya prinsip seperti itu, hanya bicara kewajiban pondok. Dalam hidup itu untuk meningkatkan kebaikan pasangan, suami istri, jangan hanya berpikir tentang kewajiban. Ini kan kewajiban, itu gaya hidup, itu sebetulnya Anda bisa membaca. Orang yang biasa dengan cara semacam itu sebetulnya di dalam menjalani hidup dalam rumah tangga, kebiasaannya pun juga seperti itu.
Jadi mungkin seorang suami itu kalau memungut sampah di rumah tidak mau, kenapa? Ini tugas istri saya, bukan tugasku. Itu kan satu hal yang sangat tidak baik. Masa mengut sampah saja? Ibaratnya, apa sih salahnya kalau saya bantu istri saya di rumah? Atau kemudian suatu ketika tiba-tiba seorang suami bergegas tuh ikut mencuci baju yang sudah dicuci oleh istrinya. Tidak usah berkata, ini tugas istriku atau sebagainya. Jadi model sebetulnya gini, Anda bisa menerima, memahami. Ada orang memang modelnya semacam itu. Jadi bukan orientasinya apa, yang dihadapannya bukan Allah, tapi hanya kita bicara tentang kewajiban orang lain, bukan apa kebaikan bisa dilakukan oleh dirinya. Jadi suami istri pun juga tidak enak. Jadi ada suami kalau sampai di rumah itu langsung rebahan saja, mengatakan apa? Karena di rumah ini kerjaan istri saya, bukan bagian saya. Innalillah. Anaknya nangis terus, nangis-nangis, istrinya lagi sibuk masak, anak nasi karena akan ada tamu, anak kecilnya nggak mandi itu tetap dibiarin sama suaminya. Kenapa? Itu kerja tugas istri saya. Itu memang sebagai watak jelek sebabnya itu. Apalagi di pondok begini, pondok yang dikerjakan banyak. Memang anggaran, memang ada perencanaan pembuat perpustakaan dan sebagainya. Akan tapi program pondok besar. Ada pengembangan sisi lain. Ada pembangunan. Ada belum lagi yang lain-lainnya, peningkatan kualitas dan pesantren dan sebagainya. Jadi uang yang ada di pondok ini tidak ada yang dipakai oleh ambur-amburan untuk berfoya-foya oleh ustadznya. Nah, seperti Buya sekarang mau ke Malaysia, ke Thailand misalnya, itu bukan pakai duitnya beliau-beliau yang membayar di sekolah itu, tidak ada. Karena dakwah di Al-Bahjah itu besar sekali. Sehingga kalaupun ada uang lebih akan digunakan untuk mengembangkan dakwah. Tidak ada untuk bangun rumah. Jadi kalau Buya Yahya sekarang dibangunkan rumah, itu bukan ada dibangunkan rumah, itu pun rumah bersama. Itu bukan berarti duit Anda yang punya anak di formal itu lalu comot duitnya lalu membangunkan rumah Buya, itu nggak ada. Itu para sesepuh-sesepuh yang mereka juga tidak punya anak di sini karena hanya rindu saja kepada Buya. Nah, dan dia tidak pernah berkata, saya tidak punya anak di sini, kenapa saya juga bantu rumahnya Buya? Nggak ada yang ngomong begitu. Nah, jadi memang ada mereka rindu yang ingin berbuat baik, akhirnya membangunkan rumah Buya. Jadi ini bukan kalau para wali santri nggak ada duitnya wali santri itu nggak ada. Nah, jadi Anda harus tabah dengan orang-orang semacam itu. Itu orang-orang yang sebetulnya memang cara nurani batinnya itu mati sebetulnya untuk nilai, untuk berbuat baik. Jadi hidupnya itu hanya menuntut kewajiban, berkata kewajiban. Yaitu kalau kita gambarkan dalam rumah tangga sudah nggak enak. Kan bukan kewajiban saya, bukan seperti itu. Hidup itu bukan hanya kita melakukan kewajiban kita, akan tapi kewajiban orang lain pun boleh kita ambil alih. Karena itu adalah untuk sebuah kemuliaan. Itu kewajiban istriku, itu kewajiban suamiku, itu adalah kerjaan istriku, itu kerjaan suamiku. Kemudian aku lakukan istimewa. Kan luar biasa, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin kami sampaikan kepada anak-anaknya yang di SMA atau SMP. Memang mungkin ada fasilitas yang selama ini sudah direncanakan, belum terwujud. Itu bukan berarti tidak diwujudkan. Memang belum terwujud. Karena anggaran dananya terus dikembangkan dalam urusan pembangunan, segala macam dan sebagainya. Dan memang terus Al-Bahjah berkembang. Seperti itu ya. Kemudian, Masya Allah ada yang disampaikan yang selanjutnya adalah, kalau ini adalah urusan, barusan disampaikan urusan kebaikan dalam kebersamaan yang luar biasa, bolehlah. Sekarang ada kebaikan yang sifatnya pribadi. Anda baca Al-Quran, istimewa. Dan itu lanjutkan, memberikan motivasi kepada yang lainnya. Agar semangat terus ber-Al-Quran, membaca Al-Quran, khatam, dan seterusnya. Ada pun masalah bertorekoh dan sebagainya. Torekoh itu, zikir itu bagus semuanya. Tapi torekoh itu ada kejelasan. Seorang guru torekoh, Anda jangan mudah mempercayai ditalkin oleh guru torekoh siapa saja. Saya tidak tahu siapa orang. Sebab di dalam berpertorekan, saya membaca buku torekoh. Dan bagaimana cara bertorekoh. Bagaimana guru torekoh. Seorang pembimbing torekoh itu harus orang alim yang ngerti halal. Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu bercerita. Di Syria kan tempatnya orang alim juga. Itu ada orang ngaku-ngaku dari guru torekoh, mentalkin. Tapi dianya bukan ahli torekoh sesungguhnya. Dia orang berbohong ngaku ahli torekoh. Padahal ilmu tidak ada, ngerti halal haram ada. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang bakal mentalkin Anda itu? Apakah dia sudah pernah punya sanad ilmu, pernah belajar ilmu agama yang benar dari guru dan guru?
sejarah hidup belajarnya itu kayak apa. Kalau Anda pernah mendengar, oh ini Muladuni tiba-tiba pintar, jangan gampang percaya. Itu bisa saja di setting. Karena apa? Di saat seseorang akan bergabung dalam sebuah torekoh, dia itu sebetulnya telah menyerahkan dirinya untuk diolah. Nah kalau yang ngolah tidak ngerti, mau jadi apa kita? Kita berguru pada seorang guru, kita ingin diolah. Kita ingin diingatkan, kita ingin dihantarkan. Nah, kemudian masalah mentalkin, talkin itu sebenarnya niru. Saya membaca, Anda meniru. Saya membaca, Anda meniru, itu talkin. Ada lagi nanti baiat. Baik talkin atau baiat sendiri harus jelas dong. Siapa yang membaiat kita di dalam urusan bertorekoh? Ya. Tapi kami sampaikan secara umum, zikir tidak harus pakai baiat-baiatan. La ilaha illallah itu yang suruh baginda Nabi. Nabi pernah menyebutkan. Jadidu iman aku hendaknya kalian memperbaharui iman kalian. Oke, penujat itu iman ya Rasulullah. Bagaimana kita memperbarui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsuru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah baca loh. Kita baca la ilaha sendiri pun sah. Kalau ditalkin tentunya harus ada beda loh. Saya laki, Anda perempuan, saya menalkin la ilallah, mendayu-dayu, meliuk-liuk. Ini sudah tidak etis, tidak beradab dong. Anda seorang wanita. Saya mentalkin. Saya mendengar suara Anda, saya tidak seperti itu cara. Ya. Nah, kan, tapi kalau saya mengajak, ayo baca la ilallah bersama-sama, itu hal-hal yang sah saja. Ya, jadi Anda dengan siapa bertalkin, dilihat dulu dong. Apakah dia memang seorang guru mursyid atau memang dia dalam rangka untuk mengajak zikir bersama yang baik-baik, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja talkin itu nggak ada masalah. Nah, hanya yang perlu diwaspadai di saat Anda harus bergabung dengan sebuah torekoh, dengan orang yang mengatakan dia guru torekoh dan sebagainya. Nggak gampang tiba-tiba orang dinobatkan jadi guru torekoh. Perjalanannya untuk sampai kepada makom syekh torekoh atau mursyid torekoh itu perjalanan panjang. Yang jelas kendaraannya adalah ilmu. Dikatakan bahwasanya seorang mursyid harus mengerti huruf syariah, hukum-hukum harus ngerti hukum. Kalau tidak ngerti kan masuk. Begitu, seperti itu. Jadi jangan gampang-gampang terpesona. Kalau Anda berzikir sendiri oke lah, tapi kalau Anda bergabung, Anda harus waspada karena apa? Banyak di hari ini pembegal torekoh. Dia tidak pernah punya ilmu torekoh, sanad torekoh, dan sebagainya, ngaku-ngaku. Nah, ternyata mereka tujuannya adalah bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang agar dia mendapatkan keuntungan. Tapi kita pun juga tidak boleh prasangka buruk. Kita harus mewaspadai saja. Jangan prasangka buruk, oh torekoh ini. Nah, kita pernah juga suatu ketika diundang oleh seorang katanya guru torekoh. Saya masuk rumahnya, saya katakan dia bukan guru torekoh. Kenapa di rumah ada patung-patung yang didirikan? Masa guru torekoh ada patung di rumahnya? Biarpun katanya patung koleksi, memangnya boleh koleksi patung? Mulai kapan sesuatu yang haram kok jadi halal? Nggak mungkin. Kalau dia guru torekoh pasti ngerti. Masa begitu saja nggak ngerti akan jadi guru torekoh? Nggak di daerah sini, di daerah dekat ke arah Cirebon, ke arah barat sana. Ada di lapangan besar, hadir ribuan orang. Giliran saya masuk rumahnya ternyata ada hal yang demikian. Oh, nggak bisa tuh. Seorang guru torekoh, mursyid torekoh itu paling menegakkan tentang syariat dan Muhammad. Ini insya Allah. Dan semoga terus berjuang. Ya, berjuang untuk al-bahjah, untuk dakwah. Dan juga tolong semakin dekat dengan guru-guru. Yang sudah punya guru-guru, baik yang sudah berbaiat kepada guru torekohnya, tekuni, seriusi. Seriusi yang maksimal dalam berpegang kepada guru torekohnya. Hanya tadi kami sampaikan rambu-rambu agar gampang, tidak mudah terpesona, akan tapi harus hati-hati, ada tanda kesolehan dohirnya. Orang itu betul-betul baik, insya Allah, itulah guru torekoh Anda. Insya Allah, wallahualam. Baik, syukron jazilan Buya atas jawabannya dan juga kami ucapkan terima kasih pada Ibu Ela Nurlela dari Kuningan atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya. Nah ini kita berikan kesempatan untuk penanya via chat dulu ya. Ada banyak sekali pertanyaan via kolom chat dan kami mungkin akan pilih salah satu sebagai pertanyaan penutup karena guru kita juga masih dalam perjalanan. Baik, Buya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ati Fatimah berkenaan dengan pay letter, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Buya dengan orang yang memiliki barang hasil dari pay letter dan dia berusaha ingin berhenti dengan membayar melunasi. Kemudian bagaimana Buya dengan barang-barang yang sudah dimilikinya? Apakah
untuk menghilangkan ribanya harus dijual kembali atau bagaimana, Bu ya? Pay later gimana? Baik, mungkin sedikit kami jelaskan, Bu ya, berkenaan dengan pay later ini. Jadi pay later ini kita bertransaksi membeli barang di satu platform marketplace. Biasanya ini melibatkan 3 pihak. Pihak pertama sebagai pembeli, pihak kedua marketplace itu sendiri, tempat di mana jual beli barang itu tadi dia sebagai penyedia dana, dan pihak ketiganya adalah sebagai pemilik barang. Biasanya kalau pay later itu kita menggunakan dana dari pihak kedua, dari marketplace itu, dengan cara kita mencicilnya, Bu ya, mencicil untuk membeli barang, mencicilnya ke pihak kedua. Seperti itu, Bu ya, gambarannya. Oh, baik. Intinya begini. Riba itu ada 2. Di saat kita memberi ada, di saat kita mengambil itu juga ada. Jadi seperti tadi yang ditanyakan, berarti dia mengambil barang melalui pihak kedua, yaitu orang yang punya harta dari pihak kedua. Maka pihak kedua yang membayarkannya, kemudian setelah itu dari pihak pembeli tadi menyicil. Dan di dalamnya akan ada riba. Berarti kita memberi riba kepada orang lain. Kan begitu. Yang kedua adalah Anda yang punya harta. Lalu Anda menjadi pihak kedua lah. Ini yang pertama bukan pihak kedua, pihak pertama berarti ya. Suatu ketika mungkin Anda bila ada menjadi pihak kedua. Jadi membayarkan kepada seseorang, lalu keuntungannya menantu, lalu mengutangkan kepada seseorang, nanti mintanya lebih. Itu juga riba. Berbeda, yang pertama adalah mengeluarkannya, yang kedua adalah mengambilnya. Tidak beda dengan begini. Na'udzubillah. Saya pinjam uang dari bank untuk beli rumah, bank konvensional. Sudah saya beli rumah, kemudian saya nyicil kepada bank. Maka dosa saya dalam transaksi riba ini. Lalu tobat saya dikana, apakah rumah saya harus saya buang? Oh tidak. Tobatnya adalah berhenti, jangan ngulang lagi. Karena Anda sudah mengeluarkan uang. Ya, dan Anda membeli rumah ini. Jadi barang yang sudah dimiliki adalah milik Anda. Yang haram adalah Anda untuk melanjutkan transaksi dengan cara semacam itu. Nggak ada yang harus Anda bayar karena Anda sendiri mengeluarkan tambahan daripada riba. Nah, berbeda jika Anda meminjamkan uang kepada orang lain seperti Anda pihak kedua tadi. Misalnya ada orang beli barang perlu dana 15 juta. Anda bayar 15 juta. Kemudian Anda menagih, Anda meminjamkan 15 juta. Kemudian orang minjam Anda 15 juta tadi akan menyicil menjadi 20 juta. Nah, bagi Anda yang ingin tobat, maka bagi Anda, karena Anda bakal menerima bunga tersebut, kelebihan tersebut, maka tobat Anda adalah Anda cukup mengambil modalnya saja, jangan Anda menerima kelebihannya. Kelebihannya kembalikan yang bersangkutan. Nah, kemudian ada yang berkata, kelebihannya sudah terlanjur kepada saya, itu sistem. Nggak mungkin dikembalikan kepada siapapun. Maka kelebihannya itu adalah riba. Yang sesuai dengan kelebihannya tersebut. Maka, pertama, Anda harus berhenti dari transaksi yang seperti ini. Jangan terus Anda menjalankannya. Kemudian kedua, dari kelebihannya tersebut harus Anda keluarkan dari kocek Anda dan Anda pisah dari harta Anda. Karena itu harta kotor. Mau digunakan harta kotor ini? Harta kotor ini yang penting jangan Anda gunakan untuk diri Anda sendiri atau atas nama Anda. Mungkin Anda bisa pergi ke kampung-kampung, ada proyek selokan, proyek jembatan, proyek seperti itu. Tiba-tiba saja Anda masukkan kotak amal di sana. Yang penting jangan Anda klaim itu uang. Jangan Anda rasa miliki. Bahkan jangan diberikan atas nama Anda. Seperti itu. Jadi intinya, ada Anda tadi yang bertanya, berarti barang Anda halal. Tobatnya gimana? Anda jangan melakukan jual beli dengan cara seperti itu. Tadi selesai goodbye, selama tinggal dengan apa-apa tadi, selesai insya Allah. Play tadi, selesai apa namanya. Anda tidak berurusan lagi dengan itu semuanya. Allah Maha Pengampun. Bukan berarti buang, oh enggak. Barang saya pinjam uang dengan riba, lalu saya belikan motor saya halal sah. Yang dosa saya transaksi riba tersebut. Makanya yang harus berhenti bukan motor saya buang, tapi saya berhenti dan bertransaksi riba tersebut. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Syukran Bu ya atas jawabannya, dan mudah-mudahan tadi bisa dipahami oleh penanya. Dan
Buya, sudah cukup mungkin karena sudah jam 6.42, saatnya Buya menutup dengan doa keberkahan, Buya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dan kasih. Kau maha tahu keadaan. Muliakan kami di dunia. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, jauhkan kami dari yang haram. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh. Jauhkan dari yang haram. Anak-anak kami, keluarga kami. Jauhkan kami dari makan yang haram. Dan kami mohon mudahkan kami untuk bisa berbagi. Mudahkan kami untuk berbuat baik kepada sesama kami. Ya Allah, jauhkan kami dari kefikiran. Jauhkan kami, ya Allah, dari mengambil yang haram. Jadikan kami hamba yang saling mencintai. Ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara. Jadikan hidup kami dengan cinta. Saling tolong dalam kebaikan. Ya. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dan bertahan. Sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan orang tua kami. Dan kami dan mereka semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami. Dan kau tidak mencabut nyawa kami. Kami ingin satu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu ucap. Terbat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah sama-sama kita simak dan kita dengarkan nasihat dari guru kita, dan tentunya kita ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada guru kita Buya Yahya atas nasihat dan juga ilmu yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Kita doakan beliau sedang dalam keadaan safar, dalam agenda dakwahnya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Allah jaga perjalanan beliau, Allah berkahi dakwah beliau, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentu dengan ditutupnya tadi dengan doa keberkahan dari guru kita Buya Yahya, tentu enggak baik, Masya Allah. Berakhir juga agenda kita pada sore hari ini dalam agenda ngaji online, sekaligus juga silaturahim antar pengurus BMT dan juga seluruh anggota BMT Al-Bahjah yang alhamdulillah tadi sudah ada sekitar 7.000 orang dan tersebar di berbagai Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi yang perdana ya, Pak Haji dan juga para pengurusnya. Insya Allah akan senantiasa rutin agenda-agenda seperti ini sehingga terus senantiasa memupuk semangat kita dalam dakwah, khususnya dalam menggalakkan atau mensyiarkan perbankan syariah, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun juga orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih terjerumus dalam dunia riba bisa kita ajak dalam lembaga keuangan syariah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, tadi ada info dari Mas Kus, katanya kita mau pendokumentasian dulu nih. Gimana nih? Kita mau foto bareng screenshot ya? Foto bareng screenshot nih untuk teman. Jadi untuk yang bahanin nggak apa-apa diaktifkan mode videonya, Kang. Ya, boleh. Bapak-bapak silakan dibuka videonya. Masya Allah. Mohon maaf untuk videonya belum bisa aktif saya ini. Atas nama Kurniadi belum bisa dibuka. Oh, belum bisa dibuka. Baik, apa-apa Pak. Namanya saja. Baik. Ini masih ada sekitar 100 orang ya. Nanti mungkin ke depan Mas Kus lebih banyak lagi ya. Insya Allah. Biar lebih semangat kita maksimalkan untuk. Biasanya nanti agendanya insya Allah Kang Gusna ini kita maksimalkan di setiap bulan ya. Kita agendakan acara ini. Coba setuju ya, Bapak Ibu semuanya setiap bulan rutin ya. Setuju sekali. Tapi syaratnya harus ngajak setiap 1 orang, ngajak 10 orang untuk gabung di BMT. Pak Haji Sukron setuju sekali kayaknya.
Baik, sudah siap untuk pendokumentasian? Siapa, Mas Kus, yang mau screenshot Ya, dari sana? dari Anas, Kak, insyaallah. Boleh, dari host, 1, silakan. Senyum dulu dong, 2, senyum dulu. 3. Baik. Sama dari Mas aja, Mas. Ya, Lanjut. set kedua. Oke, set ketiga. Sip. Keempat, Loh, banyak ya, masih banyak. banyak, Kak. Nah, ini yang terakhir, insya Allah. Ya, cukup. Kang Gusna, enggak, Anda balikin lagi ke Kang Gusna nih. Baik, Masya Allah, syukron, jazakumullah, Kang Kus dan juga teman-teman BMT Al-Bahjah. Alhamdulillah acara perdana kita sore hari ini berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat terus, tetap semangat dalam menyiarkan BMT ini ke orang-orang terdekat kita. Minimal mungkin kerabat kita dulu, tetangga ya, ataupun juga orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan acara ini senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan kita bisa jumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus BMT Al-Bahjah, Pak Haji Deni, Pak Haji Syukron, Abah Haji Imron, Mas Agus dan semuanya untuk kesempatan sore hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kami pamit.